Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dejipuni Putri, NIM 20270, Angkatan 2018, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Mistiper Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Minuman Daun Pandan Wangi Kombinasi Ekstrak Belimbing Manis sebagai antidiabetik non-insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, saya akan membahas pendahuluan, terus tinjauan pustaka, dan metodologinya. Lalu pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya adalah daun pandan wangi itu hanya digunakan sebagai pewangi, pewarna, pengawet makanan, dan kerajinan. Biasanya yang digunakan kerajinan itu pada daun pandan yang sudah kering. Lalu di Bali, daun pandan dan belimbing manis itu berlimpah keberadaannya tuh berlimpah banget, dan jarang digunakan sebagai obat herbal. Biasa di Bali itu sebagai prasarana persembahyangan. Lalu pada belimbing manis itu digunakan daunnya, jadi digunakan sebagai hidangan makanan pada acara-acara tertentu di Bali. Lalu obat antidiabetik oral atau pengganti insulin untuk diabetes mellitus tipe 2. Harganya itu relatif mahal dan ada efek sampingnya, lalu perlu dikembangkan ya herbal atau alami dalam bentuk minuman seperti teh guna mencegah penyakit degeneratif. Lalu di Indonesia, menurut International Diabetes Federation tahun 2015, di Indonesia ada 10 jutanya penderita diabetes mellitus tipe 2 ini dan akan terus meningkat. Perkiraannya pada tahun 2000 sampai tahun 2040. Lalu berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi diabetes mellitus itu sekitar 6,9%. Dan sebelumnya pada tahun 2007 itu tercatat 5,7%. Pasti akan meningkat. Lalu pada penelitian ini mengkombinasikan kedua bahan yang mudah dijumpai dan minim efek sampingnya, yaitu daun pandan dengan penambahan buah belimbing manis yang kandungan antioksidannya tinggi sebagai antidiabetik alami untuk masyarakat penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu rumusan masalah yang pertama adalah perbandingan antara daun pandan dengan ekstrak buah belimbing manis. Berapakah perbandingan yang bisa digunakan sebagai antidiabetik alami? Kedua, apakah produk minuman daun pandan dengan ekstrak buah belimbing manis itu diminati oleh semua kalangan, dan khususnya itu penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu ketiga, benarkah minuman daun pandan wangi dengan penambahan ekstrak buah belimbing manis dapat menjadi obat alternatif antidiabetik? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui proses pembuatan minuman antidiabetik alami yang diperuntukkan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, mengangkat potensi lokal pandan wangi dan buah belimbing manis di Provinsi Bali, khususnya di Provinsi Bali. Ketiga, menghasilkan minuman antidiabetik alami yang mudah didapatkan dan harganya ekonomis kepada masyarakat, khususnya penderita diabetes mellitus tipe 2. Lalu, manfaat penelitian. Manfaat untuk mahasiswa itu untuk mengetahui karakteristik dari daun pandan wangi dan buah belimbing manis yang dapat dibuat sebagai inovasi pangan berupa minuman herbal yang bisa dijadikan antidiabetik alami. Lalu, untuk ilmu pengetahuan adalah didapatkannya informasi pada pengembangan pembuatan minuman herbal antidiabetik alami yang berbahan daun pandan wangi dengan buah belimbing manis untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Lalu yang terakhir, tentunya untuk masyarakat adalah tersedianya produk herbal yang diperuntukkan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang bahannya mudah dijumpai di lingkungan sekitar dan bisa mengurangi angka pengidap penyakit ini. Lalu tinjauan pustaka. Tinjauan yang pertama adalah pandan. Pandan wangi merupakan tumbuhan daerah tropis dengan bahasa Latin Pandanus amaryllifolius. Salah satu kandungan pandan yaitu antioksidannya yang bisa memberikan efek yang maksimal pada penyakit diabetes dan komplikasinya.
Lalu pada ekstrak air daun pandan bisa menurunkan kadar gula glukosa darah tikus diabetes. Dan kandungan yang tersedia pada daun pandan yaitu alkaloida, saponin, flavonoid, dan polifenol sebagai antioksidan yang alami. Lalu pada belimbing manis. Belimbing manis dalam bahasa Latin yaitu Averrhoa carambola. Asal tanaman ini dari Amerika tropis. Namun dari beberapa penelitian, tanaman ini aslinya berasal dari daerah Asia Tenggara. Lalu, belimbing manis memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid yang cukup tinggi. Di sini, flavonoid itu berfungsi sebagai antioksidan dan antidiabetes. Nah, kandungan-kandungan senyawa pada buah belimbing yaitu golongan flavonoid, alkaloid, saponin, protein, lemak, fosfor, zat besi, serta vitamin A, B1, dan C. Itu. Lalu diabetes. Apa sih itu diabetes? Diabetes itu disebabkan oleh rusaknya metabolisme tubuh. Jadi itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya metabolisme tubuh seperti karbohidrat, lipid, dan protein dengan karakteristik gula yang tinggi, gula darah yang tinggi. Nah, pada Badan Pusat Pengendalian Penyakit memperkirakan bahwa sekitar 90% sampai 95% pasien diabetes tipe 2 ini lebih banyak atau lebih dominan daripada diabetes tipe 1. Jadi penyebabnya terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini karena salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat. Gitu. Lalu, apa sih obat antidiabetik ini? Jadi, obat antidiabetik ini merupakan obat diabetes mellitus tipe 2 tidak bergantung pada insulin. Jadi, sistem kerjanya obat antidiabetik ini adalah jadi menghambat enzim sodium glucose transporter atau SGLT. Jadi, sehingga akan menghambat penyerapan gula di ginjal. Nah, dengan demikian gula yang akan dikeluarkan, jadi gula akan dikeluarkan lewat urin dan kadar gulanya tetap terjaga. Itu. Lalu metodologi penelitiannya. Yang pertama, lokasi dan waktu. Dan kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, metodenya. Lalu terakhir, diagram Malir. Nah, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian akan dilakukan di Pilot Plant Institut Pertanian Stiper. Waktunya itu pada bulan April 2021 sampai Desember 2021. Lalu bahan dan alat. Bahan yang pertama adalah daun pandan, lalu buah belimbing, aquades, etanol etil asetat, larutan Wagner dan Mayer, HCl2N yang pekat dan 1N, terus CH3COOH, lalu H2SO4 yang pekat, lalu VeCl3, lalu besi triklorida 10% dan DPPH. Lalu alat, baskom, tisu, timbangan analitik, pisau, blender atau juicer, saringan, bejana maserasi, corongan Basner, lalu kertas saring, rotary evaporator, dan ayakan 30 mesh. Gitu. Nah, metodenya adalah metode pertama itu saya menggunakan rancangan percobaan yang digunakan yaitu RBL 2 faktor. Jadi RBL itu merupakan rancangan blok lengkap. Nah, faktor pertama itu perbandingan antara ekstrak pandan dengan ekstrak belimbing manis. Yang pertama itu 60% ekstrak pandan, 40% ekstrak belimbing, lalu yang kedua itu 40% ekstrak pandan, 60% ekstrak belimbing. Yang terakhir adalah 50% ekstrak pandan, 50% ekstrak belimbing. Nah, faktor kedua yaitu perbandingan dengan air. Jadi perbandingan ekstrak kedua bahan itu dengan air, jadi ada sekitar 0,25% dan 0,50%. Nah, metode mencarinya adalah metode maserasi. Jadi ada 3 pelarut yang saya gunakan yaitu air, etanol, etil asetat, dan untuk mempekatkan menggunakan rotary evaporator. Lalu pengujian senyawa bioaktif, kadar air, uji antioksidan, pH, uji organoleptik, dan uji antidiabetik atau in vivo.
Nah, ekstrak daun. Yang pertama, daun pandan dicuci, di blender, lalu diayak 30 mes, dimaserasi selama 3 kali 24 jam dengan pelarut, lalu disaring lalu pengulangan dengan pelarut baru dan dipekatkan dengan rotary evaporator dan didapatkan ekstrak kental. Lalu sama dengan ekstrak bubuk manis, yang dicuci, dimaserasi, lalu disaring lalu pengulangan, lalu dipekatkan dan didapatkan ekstrak kentalnya. Nah, kedua bahan itu dicampur dengan beberapa perbandingan. Yang pertama, yang tadi itu 60% ekstrak pandan, 40% ekstrak belimbing manis. Terus kedua adalah 40% ekstrak pandan dan 60% ekstrak belimbing manis. Dan terakhir itu 50%, 50%. Jadi perbandingannya sama. Nah, pengujian dan analisa. Dari pengujiannya adalah menggunakan pengujiannya yang diuji itu atau yang dianalisa adalah senyawa bioaktif antara lain tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Lalu nomor 2 itu analisa kadar air. Ketiga, analisa antioksidan dengan larutan DPPH. Lalu keempat, uji pH asam atau basa menggunakan kertas lakmus. Terus kelima adalah pengujian organoleptik dan terakhir adalah pengujian antidiabetik menggunakan in vivo. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau salah pengucapan, mohon maaf. Om Santi Santi Om.